pun lantas mulai meminta ego Jinpachi menyampaikan pada petinggi Ayak untuk sedikit bersabar menunggunya hingga Liga Neo Egois berakhir. Yukimiya beralasan jika menerima tawaran itu saat ini juga, maka ia merasa takut pertemuan egonya akan berakhir sampai di sini saja. Sementara itu, di saat Liga Neo Egois semakin memanas dan membuat seluruh pemain Blue Lock terus meningkatkan kemampuan mereka dalam latihan, nampak Hiyori malah sedang duduk di pojokan lapangan menganggap bahwa sepak bola sendiri merupakan sesuatu yang sangat melelahkan. Hal ini pun bukan tanpa alasan, mengingat Hiyori bisa berada di Blue Lock saat ini adalah karena ekspektasi berlebihan dari kedua orang tuanya. Diketahui kedua orang tua Hiyori terus memaksakan kehendak mereka untuk menjadikan Hiyori sebagai pemain nomor 1 di Jepang, terlepas dari kegagalan impian kedua orang tuanya sendiri di sana. Hal ini bermula ketika ayahnya yang merupakan atlet judo serta ibunya yang merupakan atlet lompat tinggi hanya berhasil menempati peringkat kedua terbaik di Jepang selama karir mereka. Di mana akibat kegagalannya menempati peringkat pertama lantas membuat kedua orang tuanya terobsesi memaksakan Hiyori untuk meraih tempat pertama sebagai pemain sepak bola terbaik di seluruh Jepang. Puncaknya di malam hari saat akan tertidur, Hiyori malah mendengar bahwa kedua orang tuanya akan bercerai jikalau suatu hari nanti Hiyori gagal menapaki tempat terbaik sebagai striker di timnas Jepang. Sontak akibat hal ini pun, ia malah syok ternyata selama ini ibu serta ayahnya hanya mencintai bakatnya saja guna dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Di mana kenyataan pahit ini pula lah yang seakan membuat bakat Hiyori menjadi sangat tumpul jika dimainkan sebagai sosok striker dalam sebuah pertandingan. Walaupun di sini kemampuan passing, kontrol bola serta determinasi Hiyori sempat dipuji oleh Karasu yang kala itu merupakan rekan setimnya di tim SMA-nya dulu. Namun Karasu mengatakan bahwa kemampuan mencetak gol atau insting dari seorang Hiyori seakan tertutupi oleh perasaan benci yang sangat mendalam pada sepak bola itu sendiri. Sadar akan perkataan Karasu tersebut, membuat Hiyori pun tetap terus mencoba mencari jalan atau tujuan barunya untuk bisa menikmati sepak bola di sana. Puncaknya perasaan tersebut pun perlahan mulai terlihat dalam beberapa kesempatan ketika Hiyori melihat permainan seorang Isagi Yoichi. Dengan terus menganalisis secara langsung perkembangan Isagi yang terus menantang dirinya sendiri serta menikmati hal tersebut, membuat gejolak besar dalam diri Hiyori juga ikut berkobar. Ternyata sepak bola adalah hal yang sangat menyenangkan. Selain Isagi bisa membuat seluruh Jepang bahkan seluruh dunia memperhatikan dirinya sebagai pahlawan timnas Jepang saat ini, namun ternyata ada hal lain yang lebih penting, bahwasanya permainan Isagi juga lantas memotivasi rekan-rekannya di tim Blue Lock termasuk Hiyori untuk terus maju menantang dirinya sama seperti Isagi. Sementara itu di ruang observasi nampak Kaiser sedang melihat kembali hasil rekaman pertandingan untuk menganalisis permainan Isagi Yoichi yang tak bisa ia prediksikan sebelumnya. Sembari meminta pendapat Alexis Ness yang kala itu menemaninya, Kaiser mengatakan mengapa pemain seperti Isagi mampu terus bangkit bagaikan zombie walaupun sudah berkali-kali ia kalahkan dalam permainan sebelumnya. Terlepas awalnya Kaiser melihat bahwa Isagi hanya sosok pemain biasa-biasa saja, namun ternyata lambat laun ia mampu menjelma menjadi seorang pemain yang memiliki semangat serta visi bermain yang sangat tinggi daripada pemain lain. Bahkan dalam pertandingan terakhir, Isagi mampu menunjukkan permainan yang tak bisa diprediksikan oleh Kaiser, sehingga dirinya kala itu seakan-akan seperti sedang dipermainkan oleh sosok Isagi Yoichi. Namun terlepas dari itu semua, Kaiser nampak melihat sebuah kesempatan untuk memanfaatkan Isagi guna mencapai tujuannya sedari awal bergabung dalam program Blue Lock. Ia yang sejak lama telah memutuskan untuk keluar dari tim Bastard Munchen serta bayang-bayang Noel Noah akan coba melahap seluruh permainan Isagi Yoichi guna merebut seluruh mata dunia tertuju padanya, sehingga akan membuat Kaiser mendapatkan tawaran tertinggi dari klub-klub yang saat ini juga sedang mengamati para pemain dalam Liga Neo Egois.
Nampak jelas dari raut wajah Kaiser saat ini hanyalah tertuju pada sosok Isagi yang telah ia anggap sebagai rival abadinya. Sadar saat ini Kaiser hanya tertarik pada Isagi Yoichi, lantas membuat Ness merasa cukup terpukul serta tak terima saat ini dirinya malah dinomorduakan oleh sosok Kaiser di sana. Selanjutnya esok paginya terlihat baik Isagi, Raichi serta rekan setimnya nampak terus-menerus mengasah kemampuan mereka lewat latihan intens di dalam fasilitas Blue Lock. Mulai dari melatih stamina mereka dengan berlari, mengasah kemampuan passing serta tempo dengan terus melakukan umpan one touch play di lapangan, serta mencoba beberapa variasi serangan lewat pelatihan bebas di antara para pemain lainnya di sana. Nampak terlihat dari segala aspek latihan sosok Isagi Yoichi mendapatkan peningkatan yang cukup pesat serta diakui langsung oleh rekan setimnya sendiri dalam tim Bastard Munchen seperti Yukimiya, Raichi, Kurona, dan Igarashi. Menariknya dari perbincangan Isagi dengan Hiyori, terungkap jikalau Isagi sebenarnya tak begitu sadar bahwa dirinya telah meningkat pesat dari saat terakhir kali menjadi pahlawan kemenangan Blue Lock atas timnas Jepang. Bahkan Hiyori berkata dari sudut pandangnya yang terus mengamati permainan Isagi dari bangku cadangan Bastard Munchen, nampak jelas Isagi seakan-akan mampu mengontrol serta memanipulasi secara penuh seluruh permainan di lapangan. Ditambah dengan kemampuan egosentrisme yang Isagi bicarakan, nampak jelas berhasil membuatnya membaca seluruh kondisi mental para pemain guna memprediksikan langkah apa yang akan ia ambil untuk mengatur setiap serangan tim Bastard Munchen. Hiyori mengatakan jika tak heran Yukimiya sempat menyebut Isagi sebagai ahli permainan tingkat dewa pada pertandingan sebelumnya. Namun di sini terlepas dari pujian Hiyori atas dirinya, Isagi nyatanya masih belum puas akan performanya sendiri sampai saat ini. Ia mengatakan jika bukan karena bantuan Noel Noah yang datang membackup seluruh pergerakannya dalam pertandingan terakhir, Isagi yakin walaupun ia menggunakan metavision serta egosentrisme secara penuh dalam laga tersebut, maka hal itu masih tak akan mampu mengalahkan sosok Kaiser yang kemampuannya notabene berada jauh di atas Isagi. Isagi menambahkan jika saat ini ia memerlukan satu formula terakhir untuk bisa menipu serta mengalahkan Kaiser dalam pertandingan selanjutnya. Menariknya, tepat sesaat Isagi mengatakan hal itu, di tengah lapangan nampak Raichi sedang berdebat dengan Igarashi yang malah mengasah kemampuan tak penting selama pelatihan sedang berlangsung. Bagaimana Raichi tak merasa kesal, nampak Igarashi dengan bangga mengatakan bahwa ia sebenarnya telah menguasai teknik diving untuk memanipulasi pelanggaran sehingga berbuah keuntungan bagi dirinya sendiri guna mencetak gol di lapangan. Igarashi menyebut bahwa dirinya tak merasa malu sama sekali selama hal ini masih berguna untuk menipu baik mata wasit ataupun VAR dalam sebuah pertandingan. Sontak mendengar kata-kata yang dilontarkan Igarashi ini pun malah membuka jalan bagi Isagi mendapatkan sebuah ide gila untuk mengembangkan formula terbarunya guna mengalahkan sosok Kaiser dalam pertandingan selanjutnya. Tanpa basa-basi sembari berterima kasih pada Igarashi, Isagi pun lantas langsung beranjak dari sana, meninggalkan rekan-rekannya yang nampak takjub akan semangat Isagi yang ingin terus maju ke depan. Bahkan Hiyori pun merasa iri dengan keseriusan Isagi terus-menerus berusaha mencapai tujuannya dengan hal sekecil apapun yang berhasil ia temukan di sana. Dan di sisi lain, Isagi yang sebelumnya nampak tergesa-gesa ternyata berlari menuju sebuah ruangan gimnasium tempat Kunigami sedang melatih kebugaran ototnya di sana. Di mana nampak tujuannya datang ke gimnasium setelah menemukan sebuah petunjuk tak lain adalah untuk meminta bantuan Kunigami mengembangkan sebuah teknik yang ingin ia kuasai. Entah teknik apa yang sebenarnya ingin dipelajari Isagi, namun yang jelas hal itu diyakini akan mampu membantunya untuk mencetak gol dalam pertandingan melawan tim Uber nantinya. Singkat cerita, setelah 5 hari berlalu, nampak Blue Lock TV akan kembali menayangkan pertandingan ketiga dalam Liga Inoue Egoist di sana. Dimulai dari pemilihan para pemain yang akan dilakukan masing-masing stratum, termasuk dari tim Bastard Munchen sendiri. Di depan seluruh pemain Bastard Munchen, Noel Noah pun lantas mulai memanggil satu persatu pemain yang masuk dalam starting line up melawan tim Uber. Dimulai dari posisi kiper akan kembali diisi oleh Gagamaru yang mampu tampil gemilang dalam pertandingan sebelumnya.
Selanjutnya di posisi center back akan kembali diisi pemain asli Basat Munchen, yakni Mensah dan juga Birkenstock yang sudah langganan berada dalam posisi tersebut. Selanjutnya di posisi wingback masih sama seperti sebelumnya, yakni akan diisi oleh Corona di sayap kanan serta Yukimiya Keiyu di sisi kiri. Mengejutkannya di posisi defense midfielder akan diisi oleh Raichi yang selama pelatihan sendiri dinilai telah menunjukkan kemampuan yang cukup pesat. Dengan kekuatan fisik serta caranya berduel satu lawan satu, Noel Noah meminta pada Raichi agar menjaga kedalaman serta menjadi jangkar pertahanan di posisi tersebut. Sontak mendengar arahan langsung dari Noel Noah membuat Raichi sangat senang dan antusias, akhirnya ia dipilih bermain dalam laga penting Liga Neo Egois. Sementara itu di posisi depan masih sama seperti sebelumnya, yakni sebagai center midfielder akan diisi oleh Alexis Ness, sayap kiri akan diisi oleh Benedict Grimm, serta di sayap kanan akan diisi Isagi Yoichi yang sampai saat ini telah mengoleksi 3 assist selama pertandingan. Sebagai penyerang, pilihan Noah masih tetap sama, yakni mempercayakan Kunigami serta Michael Kaiser di depan, yang keduanya sama-sama mengkoleksi masing-masing 2 gol sampai sejauh ini untuk tim Basat Munchen. Di mana dengan formasi 4-4-2 Noah berharap permainan tim Basat Munchen akan mampu menghancurkan pertahanan absolut dari tim Uber yang dipimpin langsung oleh sang master striker Mark Navi yang dikenal sebagai seorang ahli strategi. Noah menambahkan bagi siapa saja baik Isagi ataupun Kaiser yang selalu menjadi otak dari setiap serangan tim selama ini akan secara otomatis menjadi raja dalam tim Basat Munchen jikalau sukses menghancurkan pertahanan tim Uber asuhan Mark Navi. Lantas Noah pun tanpa ragu memberikan semangat pada seluruh pemain khususnya Isagi untuk mencoba teori baru yang telah ia siapkan sebelumnya guna mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Mendengar hal itu pun dengan semangat seluruh pemain termasuk Isagi dan Kaiser mulai berjalan menuju lapangan pertandingan disambut oleh tim Uber di sana. Di mana kedatangan Isagi di tengah pertandingan nampak seperti sebuah reuni singkat antar para pemain yang ia kenal dan akrab dalam fasilitas Blue Lock. Bagaimana tidak, kedatangan Isagi ternyata disambut dengan antusias oleh Olivier Aiku Nico, Aryu Jube dan Sendo di sana. Bahkan Baru yang saat ini menjadi bintang baru dalam tim Uber juga tak luput menyambut Isagi dengan sangat antusias, langsung membenturkan kepalanya pada kepala Isagi guna memberikannya salam. Walaupun tindakannya saat ini terkesan seperti anak-anak, namun hal itu semata-mata ia lakukan untuk kembali menantang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Baru sudah mampu berkembang lebih baik daripada sosok Isagi Yoichi. Bahkan demi menyemangati dirinya saat akan berhadapan dengan Isagi, Baru secara khusus mengecat rambutnya untuk mengubah tampilannya lebih garang di hadapan Isagi. Di sini sontak mendengar tantangan baik dari Baru ataupun rekan-rekan lainnya di tim Uber, Isagi pun tak patah arang akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya guna memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, beberapa saat kemudian akhirnya kick off pun dimulai dari kaki para pemain Basat Munchen, di mana Ness dan Kaiser yang kala itu menguasai bola langsung tancap gas melakukan serangan memainkan passing one-two menerobos dari tengah lapangan. Selanjutnya tepat di belakang mereka Isagi juga terlihat bergerak menganalisis pergerakan keduanya dengan langsung mengaktifkan metavisionnya, tak ingin kehilangan kesempatan sekecil apapun dalam sebuah pertandingan penting itu. Namun di lain sisi, tim lawan yang juga tak ingin begitu saja membiarkan Basat Munchen melakukan semau mereka, nampak langsung menerapkan pertahanan ultra defensif untuk menggagalkan serangan yang dibangun oleh Kaiser. Walaupun diperlihatkan baik Kaiser ataupun Ness mampu menang dalam duel 1 lawan 1 dengan para pemain tim lawan, namun nyatanya tim Uber langsung merespon melakukan high press dengan 3 orang pemain sekaligus, tak ingin memberikan ruang bebas bagi Basat Munchen mengembangkan permainan mereka. Namun di lain sisi, Kaiser yang mengerti pergerakannya saat ini dijaga ketat oleh para pemain tim Uber. Tanpa pikir panjang, langsung meneruskan umpan ke sisi kiri pada sosok Alexis Ness. Namun bukannya menerima bola, ternyata umpan tersebut hanyalah sebuah tipuan semata yang sedari awal diarahkan pada sosok Benedict Grimm di sayap kiri.
Tepat sesaat setelah menerima bola, Benedict Grimm pun langsung bergerak ke depan, melakukan dribble sembari mencoba mengarahkan bola crossing, mencari pergerakan Alexis Ness yang sebelumnya bergerak mencari ruang di depan kotak penalti tim Uber. Menariknya umpan crossing yang seakan mengarah menuju posisi Alexis Ness ternyata hanyalah sebuah tipuan lagi dan jatuh tepat di kaki Kaiser yang kali itu berada dalam marking Nico. Walaupun set play serta permainan dari trio Bastard Munchen yakni Kaiser, Alexis Ness, serta Benedict Grimm mampu membuka peluang terbuka di mulut gawang dengan sangat baik. Namun di saat terakhir, sebelum Kaiser mampu menguasai bola di kakinya, salah satu pemain andalan tim Uber yang juga termasuk ke dalam 11 pemain generasi muda terbaik sama seperti Toshi Sae, yakni bernama Don Lorenzo, nyatanya mampu memprediksi set play tim Bastard Munchen, sekaligus memotong bola dengan sangat baik di sana. Dimana selanjutnya tepat sesaat ketika tim Uber telah menguasai bola sepenuhnya, Lorenzo pun tanpa pikir panjang langsung bergerak mendribble bola melakukan seloran melewati para pemain tim Bastard Munchen yang terus mencoba menghentikan dirinya. Bak pergerakan seorang zombie, Lorenzo terus bergerak melewati satu persatu pemain Bastard Munchen yang coba datang menghadang dirinya. Bahkan dengan bantuan rekan setimnya yang terus datang memberikan support, Lorenzo pun dengan sangat leluasa memainkan umpan 1-2 sentuhan menerobos ketatnya pertahanan tim Bastard Munchen yang saat ini malah terkejut dengan cepatnya transisi yang dilakukan oleh tim Uber. Bagaimana tidak saat Lorenzo mulai bertukar posisi dengan Nico sebagai midfielder, membuat tim Bastard Munchen terlambat untuk merespon serangan balik cepat yang dibangun oleh seorang bek yang nyatanya juga memiliki skill sebagai seorang penyerang kelas atas di pertahanan mereka. Puncaknya ketika Lorenzo berada di depan luar kotak penalti dikepung 3 pemain bertahan tim Bastard Munchen sekaligus. Ternyata ia masih mampu melompat menghindari tackle Birkenstock sebelum akhirnya memberikan umpan ke sisi kanan tepat di ruang kosong yang luput dari penjagaan para pemain bertahan Bastard Munchen. Di mana dalam posisi tersebut tanpa diduga berdiri sosok seorang raja yang telah lama menunggu kesempatan itu untuk menyambut umpan terukur dari Lorenzo tepat di depan mulut gawang tim Bastard Munchen. Namun mengejutkannya, di saat semua orang sudah sangat yakin baru akan berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencetak gol, lagi-lagi di luar ekspektasi semua orang, Isagi kembali datang sebagai pahlawan dengan sukses memotong umpan tersebut tepat sebelum berhasil dikuasai Baro di sana. Sontak si heroik itu pun nyatanya langsung mengejutkan semua orang dalam lapangan termasuk King Baro sendiri. Selanjutnya setelah Isagi berhasil menguasai bola sepenuhnya, dengan cepat ia pun langsung melakukan sebuah counter bersama Corona menerobos langsung dari tengah lapangan. Dengan teknik Planet Hotline yang sudah disempurnakan melalui latihan, nampak keduanya dengan sangat mudah melakukan one touch play melewati hadangan beberapa pemain tengah tim Uber sendiri. Bahkan di satu waktu ketika Yukimiya lagi-lagi ingin melahap permainan Isagi dengan mencoba merebut penguasaan bola darinya, dengan sangat elegan Isagi mampu berputar menjadikan Yukimiya sebagai umpan untuk melewati hadangan satu pemain tim Uber. Dengan mudahnya Isagi terus bergerak sampai di zona pertahanan tim Uber di saat marking ketat dari seorang Lorenzo pada Kaiser sehingga membuatnya bisa bergerak cukup leluasa tanpa harus memikirkan rencana licik Kaiser yang selalu ingin menghentikan permainannya. Puncaknya ketika Isagi kemudian harus berhadapan dengan Nico serta Aiku yang coba memperlambat tempo di saat Lorenzo tak sedang berada di area pertahanan. Nyatanya hal itu masih belum cukup baik untuk menghentikan pergerakan Isagi. Dengan melakukan sebuah kombinasi umpan pendek cepat dan akurat bersama Corona, hal itu pun nyatanya sukses mengelabui serta melemahkan penjagaan yang dilakukan Nico serta Aiku guna meloloskan Isagi berada tepat di depan mulut gawang tim Uber. Walaupun aksi Isagi di depan gawang sempat diganggu oleh Alexis Ness yang coba mengganggu agar dirinya tak mampu melakukan tendangan voli kaki kanan dengan merusak titik tumpuan Isagi. Namun hal ini nyatanya masih belum cukup di saat Isagi langsung mengeluarkan kartu trufnya yang telah ia siapkan sebelumnya untuk mencetak gol. Bukannya menendang dengan kaki kanan yang selama ini telah menjadi kekuatannya, Isagi di sini justru melakukan sebuah tendangan voli dengan kaki kiri mirip teknik Kunigami di saat keseimbangan tubuhnya mulai goyah akibat body charge yang dilakukan oleh Alexis Ness. Sontak tendangan lifty shot Isagi ini pun
nyatanya berhasil membawa dirinya mencetak gol pertama sehingga merubah kedudukan 1-0 atas tim Bastard Munchen.